Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita berada di penghujung tahun 2021. Hari ini tanggal 29 Desember, beberapa waktu yang akan datang insyaallah kita akan meninggalkan tahun 2021 memasuki tahun 2022. Tentunya kita berharap jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena umur kita terus bertambah, tahun demi tahun terus kita lewati, maka kematian itu semakin dekat. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah, kecuali kita torehkan kebaikan dan amal soleh. Dan kita berdoa kepada Allah setiap saat ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan menutupi kehidupan ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun yang seperti ini biasanya kalau perusahaan tutup buku. Nah, ketika tutup buku maka mereka akan melakukan perhitungan keuntungan kalau ada ataupun kerugian kalau mereka dapat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perencanaan keuangan merupakan sesuatu yang niscaya, bahwa sebagai seorang muslim kita dituntut untuk melakukan perencanaan keuangan yang tentunya perencanaan ini dibangun atas dasar nilai-nilai Islam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali kepada pembahasan akad yang terkait dengan akad bagi hasil dan bagi rugi, yaitu akad kerjasama. Apakah kemudian menggunakan akad mudharabah, apakah kemudian menggunakan akad musyarakah, dan yang ketiga kita masuk mudharabah dan musyarakah kita sudah bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Ada dua akad lagi terkait dengan kerjasama, dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bidang pertanian, dikenal dengan musaqah dan muzara'ah. Dua akad ini itu tidak dikenal dalam transaksi lembaga keuangan syariah hari ini, tapi dua akad ini dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kembali ingin mengingatkan kita semua, tanggal 4 Januari 2022 itu hanya tinggal 5 hari atau 6 hari yang akan datang. Lembaga keuangan konvensional di Aceh tidak akan lagi mempunyai nasabah. Mereka akan berangkat. Kalau mereka tetap berada di sini, mereka rugi. Kenapa? Karena konon lembaga keuangan syariah mengatur masyarakat Aceh melakukan transaksi keuangannya dengan lembaga keuangan syariah. Maka lembaga keuangan yang berbasis konven, mereka harus meninggalkan Aceh. Kalau mereka mau tetap, boleh-boleh saja, tapi mereka kehilangan nasabah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kemudian menghadirkan lembaga keuangan yang ada di Aceh berbasis syariah. Ini akan semakin mendekatkan transaksi ekonomi di Aceh itu dibangun atas dasar Islam. Nah, ketika kita bicara akad kerjasama, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sepatutnya kita berharap lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh mencoba mengembangkan beberapa akad kerjasama lainnya yang ada dalam kitab fikih tapi tidak dipraktekkan dalam praktek hari ini. Sampai hari ini belum. Di dalam lembaga keuangan syariah yang hari ini dipraktekkan itu mudharabah dan musyarakah, dan itu pun porsinya sangat-sangat sedikit. Nanti di dalam kanun lembaga keuangan syariah pasal 54 kalau saya tidak salah, pasal 24, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu diamanahkan bahwa lembaga keuangan syariah dalam praktek bisnisnya itu menjalankan akad kerjasama 30% di tahun 2022, 40% di tahun 2024. Maknanya porsi pembiayaan bank syariah tidak lagi didominasi oleh murabahah sebagaimana yang dilakukan saat ini. Jadi murabahah hari ini mendominasi sampai 90% pembiayaan di bank syariah. Apa itu murabahah? Jual beli. Jual beli yang dilakukan secara pembayarannya tidak langsung, yang dibayar oleh si nasabah kepada bank secara cicilan. Nanti kita akan bahas kembali. Sebenarnya kita sudah pernah dulu membahas tentang akad murabahah ini, tapi kita akan kembali nanti setelah kita membahas ini. Nah, untuk akad kerjasama jamaah ini dimuliakan oleh Allah, kita ada mudharabah, ada musyarakah. Tapi bank syariah tidak mau masuk ke sektor pertanian. Nah, itu jadi catatan, bukan problem, dan jadi tantangan. Kenapa? Karena sektor pertanian adalah sektor yang mempunyai resiko yang paling tinggi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kemudian menjadikan bank tidak terlalu berani untuk memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian. Contoh menggunakan akad musaqah. Akad musaqah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, asal katanya ada as-saqyu yang artinya menyiram, ataupun juga dikenal dengan nama al-muamalah, tapi ini nama yang sangat jarang. Tapi di dalam beberapa kitab fikih disebut al-muamalah. Maknanya begini, di asal katanya itu al-amal, yaitu kita bekerja. Bekerja apa? Mengelola kebun. Jadi kebun itu milik orang, pohon itu milik orang. Kita hanya menjaga pohon itu. Ibarat kalau ada kelapa sawit, ini kebun kelapa sawit punya kita, bibitnya punya kita, lalu kita sewa orang untuk menyiram, ngejaga. Nah, apa keuntungannya? Bagi hasilnya bagaimana? Buahnya ataupun hasil dari panen buah tersebut itu yang kemudian dibagi hasil. Jadi kalau musaqah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tugas kerjasama yang terjadi di antara dua pihak, satu semuanya yang memiliki, satu lagi dia nggak punya waktu untuk menjaga dan merawat kebun tersebut, maka dia hire, dia ambil orang lain bekerja di kebunnya, tapi bukan dia sewa, dia bayar upah. Kalau dia bayar upah, misalnya penjaga taman kan, nah ini upah kamu nih siram, congkel-congkel, taruh pupuk, jaga, rawat, potong, pokoknya cantik. Nah, nanti gaji kamu 1 bulan 2 juta. Itu jelas. Nah, musaqah ini enggak. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia pada hasil panen. Maka nanti di dalam kitab fikih terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan bahwa akad ini ghairu lazim, yaitu sesuatu yang tidak lazim. Karena kenapa? Kalau buahnya enggak ada hasil gimana? Enggak ada dapat apa-apa. Nah, sedangkan buah ini ya bukan urusan orang yang menyiram. Dia sudah menyiram tapi ternyata tidak bisa panen. Sehingga kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Hanafi menganggap akad ini tidak termasuk akad yang dibenarkan di dalam syariah menurut Imam Hanafi. Tapi jumhur ulama menyatakan akad ini adalah akad lazim. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan akad musaqah? Ini kita tidak terlalu dalam untuk membahasnya, tapi saya ingin menghadirkan bahwa kalau bicara kerjasama di dalam Islam, dalam bisnis, itu bukan hanya mudharabah, bukan hanya musyarakah. Mudharabah musyarakah ini kita bisa sharing uang, bisa sharing tenaga, bisa sharing kepakaran. Tapi ketika kita masuk ke wilayah pertanian, itu dikenal di dalam fikih ada akad musaqah. Minggu depan kita akan bahas akad muzara'ah. Nah, apa yang dimaksud dengan akad musaqah? Hiya muaqidatud daf'al ashjar ila may ya'malu fiha ala anna tamrata bainahuma. Bahwa akad musaqah ini adalah akad perjanjian, muaqidatud daf'al ashjar, mengenai penyerahan pohon-pohon kepada pihak orang lain untuk kemudian disirami ataupun dirawat dan buahnya dibagi hasilkan. Maka nanti ada pengecualian dalam mazhab Hambali bahwa pohon itu menghasilkan buah, yang buah itu bisa dipanen dan punya nilai. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini makna daripada musaqah. Nah,
jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa landasannya? Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahlal Khaybar bi syatri ma yakhruju min thamari aw zira'ihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkerjakan penduduk Khaybar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahlal Khaybar, penduduk Khaybar untuk mengolah dan mengerjakan lahan-lahan Khaybar dengan upah separuh dari hasil pohon kurma atau hasil panen dari tanaman pertanian. Jadi separuh dari hasil pohon kurma itu dibagikan kepada mereka yang bekerja di Khaybar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian dikhilafkan di antara para ulama. Ada yang menyatakan bahwa dalil ini tidak terlalu kuat. Tapi menurut jumhur ulama ini adalah hadis fi'liyah, di mana keputusan Rasulullah SAW terkait pengelolaan tanah Khaybar. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian jumhur ulama itu menyepakati bahwa akad musaqah menyiram tanaman lalu kemudian menghasilkan keuntungan dari hasil buah yang didapat itu hukumnya boleh. Akadnya adalah akad lazim. Dan ini kemudian didukung oleh hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nuqirrukum ala dzalika masyi'na. Kami persilahkan kamu wahai para Yahudi, orang-orang Yahudi Khaybar, untuk tetap tinggal di tanah Khaybar, tidak diusir, dalam rangka mereka diminta untuk menggarap dan mengelola lahan sesuai dengan kehendak kami pemilik kebun. Jadi kami sekarang pemilik kebun, kalian tidak usah pergi dari sini, tetap kelola kebun ini. Nah, hasilnya nanti kita bagi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pendapat ini kemudian tidak diaminkan. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal tidak sepakat dengan pendapat ini. Lalu beliau juga mengatakan di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ada di dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj, bahwa akad ini bukan akad ghairu lazim, sehingga dia bisa dibatalkan secara sepihak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi. Nah, ketika para jumhur ulama menyatakan bahwa akad ini jaiz, boleh, ada beberapa syarat. Ya. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahlul Khaybar bi syatri ma yakhruju min samari aw zira'ihi, bahwa hadis ini menjadi salah satu syarat bahwa ketika mereka bekerja merawat kebun, ada kepastian hukum dari bagi hasil yang mereka berikan, dan bagi hasil itu dari buah yang mereka dapatkan. Kalau misalnya kita mempekerjakan orang untuk merawat kebun, tapi kebunnya itu kebun bunga. Misalnya kalau kita jalan di Jalan Pango itu kan ada beberapa taman tanaman hias itu ya. Ada orang bekerja di situ. Nah, kalau dia bekerja ngerawat, nyiram, taruh pupuk dan sebagainya, ataupun nanti ada taman-taman kota. Nah, itu bukan musaqah, tapi itu akadnya akad ijarah. Kita sewa orang yang jasanya kita bayar. Itu sudah jelas pendapatannya, dan ini tidak khilaf. Artinya kita meminta orang bekerja merawat kebun kita. Nah, akad yang kita gunakan di sini adalah akad ijarah. Tapi kalau akad musaqah, buahnya itu ada hasil dan bisa diperjualbelikan. Dan itu disepakati di awal daripada akad. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adanya kebutuhan, ini yang dijadikan landasan oleh para jumhur ulama. Hari ini tidak semua orang yang memiliki kebun mampu merawat. Saya sudah beli kebun nih, kebun kurma misalnya, tapi saya nggak punya waktu ngerawat, dan saya bukan orang pertanian. Nak hana mufhum, pupuknya nggak tahu, kemudian nyiramnya nggak tahu, lalu kesibukan saya di tempat yang lain. Maka kemudian kita minta orang untuk ngerawatnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian menjadi landasan, karena ada kepentingan, ada kemaslahatan, ada kebutuhan, maka akad ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibenarkan oleh para jumhur ulama untuk dijalankan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu diingat,
ini bukan perawatan taman. Kalau musaqah ini sesuatu yang kemudian berkaitan dengan hasil daripada pohon tersebut yang bisa dinikmati atau bisa diuangkan dalam bentuk harga. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam akad kerjasama, sekali lagi saya ingin tegaskan, ada beberapa akad. Yang pertama ada musyarakah, kita sudah bahas. Kemudian yang kedua ada mudharabah, juga sudah kita bahas. Hari ini ada musaqah dan muzara'ah, ini khusus dalam sektor pertanian yang hasil pertaniannya itu bisa dinilai dalam bentuk harga dan bisa dibagi hasilkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Aceh, lembaga keuangan syariah di Aceh mampu keluar dengan inovasi produk-produk yang strategis, inovatif, yang mungkin tidak ada di luar Aceh, kita buat di Aceh. Kenapa? Karena kita ingin mengaplikasikan kontrak-kontrak, akad-akad syariah dalam bidang keuangan secara sempurna, sehingga masyarakat kita punya pilihan yang sangat banyak untuk melakukan transaksi keuangan dengan lembaga keuangan syariah. Beda dengan konven, hanya satu, kredit, selesai dia. Tapi kalau syariah tidak, ada pilihannya. Bapak datang ke bank syariah untuk apa? Oh, mau beli, berarti akadnya jual beli. Oh, saya mau mengembangkan bisnis, kalau bisa kerjasama, berarti akadnya banyak, Pak. Jadi ada mudhara'ah, ada musyarakah, ada mudharabah, ada muzara'ah, ada musaqah. Oh, kemudian saya ingin sifatnya sewa menyewa, ada akad ijarah. Tapi nanti di akhir dari sewa menyewa, barang itu jadi milik saya, ijarah muntahiyah bitamlik. Ini istilah-istilah yang sering saya ulang-ulang untuk memfamiliarkan di kita, Pak, karena memang nama-namanya pun sulit untuk disebutkan. Tapi mudah-mudahan dengan sering-sering saya ulang, nah, kita semakin familiar. Karena lembaga keuangan syariah itu belum sampai 25 tahun di Indonesia, sedangkan lembaga konven itu sudah berabad-abad. Mudah-mudahan kita berdoa dengan keinginan yang kuat dari pemerintah Aceh, kabupaten, kota, provinsi, lalu kemudian didukung oleh masyarakat dan lembaga keuangan. Mudah-mudahan Aceh bebas riba, Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua, rezeki kita bertambah. Aceh dikatakan negeri termiskin di Sumatera, mudah-mudahan keluar dari kemiskinan ini karena Allah memberkahi bumi Nenggro Aceh Darussalam. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.